Perlu belajar tentang pengetahuan orang tua zaman dulu itu salah gitu. Ya. Saya anak sekolahan bahkan sudah mohon maaf sudah sarjana tapi belajar tentang itu gitu. Karena kenapa? Mengkombinasikan antara pengetahuan modern dengan pengetahuan tradisional ini sesuatu hal yang langka gitu. Maka ketika kita mampu mengkombinasikan ini, maka ini akan bernilai positif bagi kita gitu. Bahkan memberikan nilai kebermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, hasil belajar-belajar itu makanya sekarang alhamdulillah sudah saya buat kalender adat, itu sudah ada itu gitu. Sudah ada produknya itu gitu. Tahun 2012 itu sudah mulai belajar. Kalau tahun-tahun sebelum itu saya anti dengan adat bayan itu. Anti sekali gitu. Kenapa anti? Karena anggapannya itu adat bayan itu kumuh. Orang yang tekun terhadap adat itu orang yang kotor itu. Itu dulu gitu. Ketika belum sadar gitu ya. Jadi orang yang bergelut di adat itu orang yang kotor gitu. Orang yang pendidikan rendah, orang yang tidak, itu semuanya seperti itu dulu di pemikiran itu gitu. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu salah gitu. Balik dari kota pulang kampung penasaran. Penasarannya kenapa gitu. Orang-orang ini senang sekali begawi gitu. Ke orang-orang ini mencari waktu untuk begawi itu harus nanya sana sini gitu. Kenapa tidak disimpelkan aja gitu. Itu dulu berpikir ke sana gitu. Nah, rasa penasaran itu kemudian menuntun saya untuk mulai belajar sedikit. 2012 itu start awal itu. Kemudian masuk 2013 itu masih itu belajar itu tentang adat itu. Masih ketemu orang tua, saat ritual ikut terlibat, tapi sekedar ikut. Tidak tahu maknanya apa, maksudnya apa, orang buang au tidak tahu maksudnya apa, orang meninggal tidak tahu juga maksudnya setiap tahapan-tahapan itu. Orang begawe mulai dari tahapan A sampai Z juga tidak tahu maksudnya, ikut aja gitu. Hingga akhirnya jadilah saya umat yang hanya ikut-ikutan gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu gitu. Lalu kemudian saya mengulik gitu ya, mencari-cari informasi. Nah, begitu dapat ternyata sinyal, wah ternyata adat bayan itu tidak salah gitu. 2013 dan saya disadarkan oleh pertanyaan seseorang kepada saya yang saya sendiri tidak mampu menjawab. Itu rasa panas muncul gitu. Lah seorang bayan kok tidak bisa gitu. Itu awal itu gitu. Nah, itu ketemunya di Labuan Carik, nggak tahu orang itu dari mana, tapi karena saya ditahu itu orang bayan, bertanya di sana itu. Pertanyaan itu yang kemudian menuntun saya untuk bertanya, terus bertanya gitu. Nah, sampai kemudian ternyata ketika saya belajar tentang adat bayan itu ternyata ada satu hal yang harus dipelajari dan itu tidak bisa tidak. Apa itu wariga? Tanpa orang mengenal wariga maka hilanglah adat bayan itu. Ya. Tanpa orang mengenal wariga maka tidak ada lagi aktivitas masyarakat adat itu yang bersentuhan dengan alam, yang bersahabat dengan alam semesta ini. Inilah yang kemudian menuntun saya untuk belajar. Tapi mulai belajar itu pun juga belum di sana gitu. Tahun 2018 puncak itu bertemu dengan wali siswa. Wali siswa ini minta bantuan kepada saya untuk diuruskan kuliah. Ternyata orang tuanya ini luar biasa hebatnya di wariga. Ngobrol panjang lebar selalu tertuju ke sana, ngitung. Nah, saya kan penasaran tuh gitu. Pulang gitu ya, dari sana mendalami bertanya. Tapi awal mulai bertanya untuk hitung-hitungan itu kurang, kalau tidak salah ingatan saya tahun 2015. Bertanya mendasari sama Mami Bekal. Bertanya bagaimana cara menghitung, menentukan waktu lebaran, menentukan waktu maulid. Itu mulainya itu tahun 2015. Tapi hanya sebatas belajar biasa. Belum banyak yang dipelajari gitu. 2018 itu puncaknya itu gitu. Karena penasaran itu. Ngobrol panjang lebar, begitu ngomongin orang menikah, wariga masuknya gitu.
Begitu ngomongin orang mau nanam padi, wariga masuknya itu. Begitu ngomongin orang pergi melaut, wariga juga masuknya gitu. Lah ini wariga ini luar biasa sekali saktinya begitu. Akhirnya dari sana mulai itu. 2018 kemudian mendalami sampai dengan hari ini masih terus belajar ini, belum selesai belajar ini gitu. Di satu orang tua yang saya sebutkan tadi itu sampai sekarang masih itu. Bayangkan itu 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah mau 7 tahun itu loh. Jadi kalau orang kuliah itu sudah mau kena DO itu. Ya, itu belajar wariga sendiri gitu. Tetapi yang mendasari awal pengetahuan tentang wariga itu Mami Bekal. Beliau yang mengajarkan kepada saya gitu. Cara menghitung, cara ini beliau yang mengajarkan. Kemudian termasuk juga Ama Rinadi. Beliau juga ketemu, beliau mengajar. Saya bertanya, aktif bertanya gitu. Nah, dari sesuatu hal yang tidak saya tahu kemudian ini modal saya berjalan kepada tokoh-tokoh itu, orang-orang tua kita. Bertanya, terus bertanya gitu. Jadi tidak puas memahamkan satu hitungan itu, lalu kemudian itu yang membuat saya bahwa saya sudah merasa bisa enggak gitu. Ternyata dari satu wariga itu saja kita mampu mengulik alam semesta ini. Jadi anak-anakku semuanya, kalau kalian ingin membuka alam semesta ini, belajarlah wariga. Loh kok bisa kan gitu? Ya. Jadi kalau kalian mau membuka alam semesta ini, belajarlah wariga. Ini, ya. Jadi wariga ini segambaran umum kayak saya katakan tadi itu hitungan gitu loh, hitungan sebetulnya gitu. Hitungan diterjemahkan dalam kalender gitu ya. Kemudian hitungan diterjemahkan juga ke dalam waktu. Itu masuk di sana gitu. Nah, hitung-hitungan ini kemudian ternyata tidak hanya sekedar kita menentukan tanggal kapan orang maulid, tidak sekedar menentukan tanggal kapan kita lebaran, kapan hari raya, dan seterusnya, tidak ternyata gitu. Tidak seperti itu gitu. Ternyata jauh dari itu banyak sekali gitu. Banyak sekali yang bisa kita gunakan itu. Ada satu sebetulnya yang sangat unik di dalam ilmu wariga itu, yang hari ini orang-orang kesehatan menggunakan itu gitu. Salah satunya itu adalah USG. USG itu kan untuk mengenal laki, perempuan, anak orang gitu ya. Wariga itu bisa menjawab itu. Makanya orang tua dulu itu tidak perlu pakai USG dia gitu. Oh ini Irlan menikah dengan si B, oh dia menikah malam ini, besok anak pertamanya itu laki-laki. Itu tahu orang tua kita. Nggak perlu dia itu datang ke puskesmas Bu Haji Lupus itu loh ngecek itu. Nggak perlu itu. Itu salah satu kehebatan wariga itu gitu. Ya. Oh nanti anak pertamanya tinggal dia tahu kapan istrimu berhenti haid. Oh hari Selasa, nanti dihitung lagi itu. Oh, nanti anak keduamu perempuan, tahu itu. Bayangkan itu. Siapa yang tidak tertarik begitu itu gitu. Ya kan? Tertarik kita gitu loh. Nah, kenapa kemudian ini saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya? Jadi supaya kalian bahwa paham ilmu orang tua zaman dulu tidak kalah pentingnya dengan ilmu yang kalian pelajari hari ini. Modal dasarnya itu hanya sekedar menghitung itu loh. Matematika 1 tambah 1, 2 kurang 1, itu aja mainannya, tidak ada lebih dari itu gitu. Kan gampang kan? Kalau hitung-hitungan penjumlahan pengurangan kan bisa ya. Nah, itu dasar awal gitu. Tetapi dari hitung-hitungan itu ternyata kita mampu membuka alam semesta ini gitu. Kalian ingin tahu rahasia ketuhanan itu wariga tempatnya. Makanya masyarakat adat itu tenang, santai, bagaimanapun gempuran dari sana sini tenang ya, karena dia mampu membuka alam semesta ini menggunakan hitungan wariga itu sendiri gitu. Jadi kalau kalian nonton di TV orang-orang sedang menghebohkan gitu ya, perdebatan antara Habib, Habaib dan seterusnya itu, orang Bayan tidak perlu berdebat tentang itu gitu. Karena perdebatan yang itu kan mengikuti arus itu. Mengikuti arus tujuannya nanti surga dan neraka. Kalau orang Bayan itu tidak perlu memperdebatkan itu begitu. Hanya satu kata kuncinya itu adalah belajar tentang wariga. Wariga ini gitu. Ya,
Kalau di tempat lain kadang menyebutnya warige, urige, uriga, sama sebetulnya itu gitu ya, sama gitu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa wariga ini adalah kamus besar masyarakat adat kita di Bayan. Ini kamus besarnya. Nah, kamus besar ini kemudian inilah yang terbagi gitu, dibagi menjadi bagian-bagian tersendiri. Ya. Ini dari sisi hitungan. Nah, kemudian orang tua kita belajar tentang dirinya, belajar tentang alam ini. Untuk mengetahui itu semua banyak dilihat dari tanda-tanda alam. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini sebetulnya diperuntukkan untuk manusia. Jadi ketika orang tua kita dulu belum mengenal jam, belum mengenal penanda waktu, orang tua kita itu sudah tahu. Dari mana melihatnya? Dari bintang. Nanti akan ditunjukkan sama maestro kita gitu ya. Ya. Waktu itu dilihat dari bintang gitu. Ya. Dilihat dari bintang. Kalau sekarang kan enak, jam berapa tinggal lihat gitu ya. Kalau orang tua dulu enggak. Jadi mau melihat waktu itu dilihat bintang gitu. Karena bintang ini tidak akan berubah gitu. Ya. Nah, masyarakat adat itu mengenal itu semua. Ya, mengenal itu semua gitu. Mau bercocok tanam, mau mengawali kapan mulai menanam, itu dilihat dari bintang. Mau pergi melaut, dilihat juga dari bintang. Gitu. Kalau tadi malam disinggung hanya bintang Rod, kalau malam ini itu banyak sebetulnya bintang, itu tidak hanya bintang Rod. Gitu. Pernah lihat bintang Rod? Nah ya, kayak bagaimana bentuknya? Kayak bagaimana bentuknya? Jadi dia berkumpul gitu ya, ada sekitar 7 atau 9 itu bintang Rod namanya itu. Gitu. Bintang Rod, bintang Lenggara gitu ya. Kemudian itu untuk kita menentukan apa musim gitu ya. Nanti masuk bintang Buliat untuk menentukan waktu. Jadi kalau mau masuk waktu pagi itu yang kita lihat bintang Buliat. Ada juga nanti bintang ukur kelam namanya itu untuk menentukan ini sudah masuk dini hari ini gitu. Jam 2, jam 3 itu ada. Bintang ukur kelam namanya juga gitu ya. Itu banyak. Ada juga tadi disebutkan itu bintang jukung, bentuknya itu kayak jukung gitu. Itu biasa bagian pesisir menggunakan itu juga gitu. Makanya orang tua dulu sekalipun dia berada di tengah laut, dia tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia sudah mengenal bintang itu gitu. Ya, dia sudah mengenal itu gitu. Tidak akan hilang gitu karena bintang itu yang dilihat. Nah, pertanyaan kita hari ini, tahukah kita bintang-bintang yang saya sebutkan tadi? Enggak ya? Nah, mudah-mudahan nanti muncul, nanti agak malaman biasanya muncul. Nah, nanti bisa kita dilihatkan nanti itu gitu ya. Nanti kita akan belajar sama langit nanti gitu, ditunjukkan kita. Nah, di masyarakat adat itu gitu ya, sering menyebutkan bahwa alam semesta ini adalah guruku gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memberikan pengetahuan itu oleh alam itu sendiri. Contoh, kayak tadi saya sebutkan tadi. Untuk mengukur waktu maka bisa dilihat dari bintang, gitu ya. Kemudian untuk mengetahui bahwa ini sudah masuk musim penghujan atau musim balit dilihat juga dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, gitu ya. Orang tua kita tahu itu gitu. Untuk mengetahui tanda-tanda alam dilihat juga dari hewan. Contoh kayak kemarin yang sudah kita rasakan gitu ya. Tahun 2018 itu semua mengungkap itu, disinyalir. Apa tanda-tandanya? Oh, anjing tidak ada satupun yang ini ya. Itu kan satu tanda itu. Diberikan sinyal kita oleh hewan itu gitu. Ini kan alam yang memberikan petunjuk gitu ya. Nah, kalau orang tua dulu, zaman dulu tidak ada loudspeaker yang harus mengumumkan sana sini gitu. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, itu biasanya burung gagak itu katanya. Jadi burung gagak tuh di atas rumah itu ke utara, selatan itu pasti ada sanak keluarga yang meninggal. Itu pertanda itu. Nanti kalau misalkan burung gagak itu timur ke barat itu biasanya ada maling. Hati-hati jangan tidur. Gitu. Ini kan tanda-tanda yang diberikan oleh hewan ini gitu. Kemudian kalau kupu-kupu banyak gitu ya saling ikut ke barat, itu sudah mau masuk musim penghujan. Ceritanya dia datang jemput hujan gitu.
lumba-lumba juga itu ya, lumba-lumba banyak yang ke arah barat, itu biasanya itu sudah mau masuk musim penghujan itu. Dari hewan itu memberikan kita tanda-tanda. Orang tua kita itu sudah memberikan mempelajari itu gitu. Maka dari sini siapa yang berani mengatakan bahwa orang tua kita itu bodoh? Atau orang tua zaman dulu bodoh? Atau leluhur nenek moyang kita itu bodoh? Ayo siapa? Tidak ada gitu. Bayangkan itu, dari mana mereka belajar alam ini? Makanya konsep yang mengatakan bahwa alam semesta adalah guruku, itulah orang sudah diterapkan orang tua kita dulu. Banyak itu gitu. Ya. Belum lagi dari tumbuhan. Tumbuhan ini di sekitar sini ada ngobrol-ngobrol itu tumbuhan balung ngadang itu kalau dia sudah mulai berwarna merah, itu sudah masuk musim balit. Jadi bagaimanapun masih hujan di sini, kalau sudah merah balung ngadang itu sudah masuk musim balit itu. Musim kemarau gitu ya. Musim kemarau. Kemudian penanda waktu pagi, burung berkek sekarang sudah banyak yang hilang tuh, ditangkap sama manusia. Adem kayaknya suka nangkap itu kayaknya. Itu kalau sudah bunyi waktu pagi, itu sudah masuk, sudah itu. Itu kalau sudah bunyi, itu berarti sudah masuk waktu pagi. Kalau sekarang sudah masuk waktu subuh. Kalau sudah mulai itu dari hewan itu, tetap itu. Nah masa-masa kecil saya dulu masih sering saya dengar itu burung itu gitu. Karena tinggalnya di kebun kan. Sering saya dengar itu gitu. Sekarang tuh sudah tidak ada. Ini jangan sembarangan nangkap burung gitu ya. Nanti burung penanda waktu ini kalian tangkap itu susah itu gitu. Itu ya, burung berkek itu gitu. Itu sudah ada itu. Itu sebetulnya memberikan sinyal-sinyal kepada kita gitu. Kemudian kalau orang tua dulu banyak kerbau. Kerbau itu kalau sudah penentang jadi kayak dia mau menangis itu menurut orang tua kita zaman dulu itu ceritanya sudah masuk musim penghujan. Aktivitas dia untuk bekerja itu sudah mau mulai gitu. Itu dari kerbau itu. Ayo siapa yang bisa belajar seperti itu? Kalau bukan orang tua kita. Maka ketika kita tahu bahwa sumber pengetahuan yang luar biasa ditunjukkan oleh orang tua kita. Ketika ada yang mengatakan orang tua kita kuno, orang tua kita kolot, leluhur kita bodoh, itu salah itu. Justru kitalah yang hari ini yang bodoh, yang belajar kepada orang tua. Ya. Nah, maka dari sini dengan adanya momen seperti ini saya ingin mengajak gitu kepada kalian semua. Ayo kita belajar, kita kembali kepada ajaran orang-orang tua kita dulu. Pesan-pesan moralnya itu banyak itu. Jadi tidak usah kita asing-asing melihat itu ketika orang tua kita lihat bintang ini. Ayo sudah mulai musim ini gitu. Orang tua kita atau nenek moyang kita itu mereka paham kapan mulai menanam, kemudian kapan mulai tidak. Kapan mulai menanam yang mana penyakit dari hama tanaman kita itu tidak muncul, orang tua kita itu tahu. Jangan heran kalau ini yang bertani gitu ya, di sawah mungkin nanam bawang, nanam kacang, nanam semangka, kemudian masuk bor, tahu bor ya, adal yang luar biasa besar itu. Justru itu akan merugikan petani gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak membaca tanda-tanda alam mulai bertaninya gitu. Saya pernah terkena dampak dari itu gitu. Jadi menanam semangka, masuklah kemudian musim musim bor itu yang banyak itu. Saya betul-betul digojlok itu agar tanaman itu sembuh. Jam 4 pagi itu wajib hukumnya bangun itu. Bawa penyemprot itu nyemprot itu. Jam 4 pagi itu karena balap-balapan dengan waktu. Jadi begitu muncul matahari sudah tidak boleh kita nyemprot lagi itu. Bayangkan itu, orang tua kita kan tak begitu, dibaca tanda-tanda alam. Ketika kita menanam dari sini, nanti ketika mau panen maka tidak terkena penyakit. Hari ini kan kita abai. Apa yang membuat kita abai sebetulnya gitu? Karena kita dimanjakan oleh apa yang bisa kita temukan hari ini. Jadi kalau tanaman kena penyakit, ya udah beli obat kan gitu. Padahal tidak semua obat itu bisa mengobati, kan gitu ya. Sama dengan ketika bawang kena ulat, tidak semua bawang itu bisa diobati dengan obat kimia. Ya. Tetapi cara orang tua itu yang mampu mengobati. Ini sebetulnya tanda-tanda alam yang harus kita kenali.
Jangan sampai kita acuh terhadap itu. Nah, tanda-tanda alam yang harus kita kenali ini kemudian ini disimpan bagus-bagus di dalam otak kita masing-masing. Gitu. Kayak saya sebutkan tadi itu. Gitu. Jadi kita tidak asing nanti gitu. Mungkin di tempat kalian masih melihat kayak saya katakan tadi itu kupu-kupu jalan ke barat itu langsung berarti ini sudah mau masuk musim penghujan gitu. Kalau tebango sekarang kan sudah langka ya. Tebango juga itu sebagai penanda. Kalau dulu banyak, sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Sudah banyak yang punah. Gitu. Apalagi kedit kecil itu, ya udah banyak diburu tuh oleh manusia itu. Kasihan makanya yang punya mente itu ya kena penyakit mentenya karena burung kesial itu ditangkap. Tidak ada yang makan hama-hama di jambu mente itu. Kalau dulu kan jarang jambu mente itu kena penyakit. Karena burung kesialnya itu tidak ditangkap. Kalau sekarang itu ditangkap itu selama bisa menjadikan uang, diuangkan sama manusia. Ini luar biasanya manusia ini gitu. Orang tua kita tidak seperti itu gitu ya. Makanya ketika kalian belajar IPA itu kan ada siklus itu ya, rantai makanan itu kan. Ini makan ini makan ini kan gitu. Nah orang tua kita sudah mengamalkan itu sebetulnya gitu. Sekalipun secara teori di sekolah yang kita pelajari mereka tidak paham tetapi mereka memaknai apa yang terjadi siklus hewan itu mereka pelajari. Nah, oleh sebab itu mulai malam ini jangan sampai kalian anti untuk belajar pengetahuan orang tua kita zaman dulu. Kalau misalkan ternyata orang tua kalian gitu ya memiliki pemahaman lebih tentang membaca alam ini dari wariga, kemudian dari tanda-tanda alam baik itu dari hewan, baik itu dari tumbuhan, ayo belajar gitu. Jangan sibuk nanti mencet-mencet HP gitu. Ya. Ya, jangan sibuk mencet-mencet HP. Tapi kalian belajar gitu. Bayangkan itu, seusia kalian kalau misalkan mengetahui pengetahuan orang tua itu akan menjadi sesuatu hal yang unik sekali itu. Kayak nanti saya pengen tahu kapan saya mulai menanam, nanti akan datang ke kalian nanti. Seusia kalian gitu lah. Ini menjadi sesuatu hal yang unik. Gitu. Nah oleh sebab itu jangan sampai kalian hanya terfokus belajar ilmu di pendidikan formal tanpa kalian mencoba untuk belajar pengetahuan tradisional. Karena munculnya ilmu pengetahuan di pendidikan formal itu sebetulnya mengadopsi pengetahuan orang-orang tua kita zaman dulu. Ya. Cuma dikemas dalam sesuatu hal yang bagus gitu. Nah hari ini jangan sampai kita lupa gitu. Jangan sampai kita lupa itu. Nah oleh sebab itu di momen yang sekarang ini, momen kita ini mumpung ini 3 hari lamanya kita bersama di tempat ini, jangan sampai kalian hilang, lupa, kemudian tidak mau mempelajari cara-cara orang-orang tua kita dulu. Ini dari tanda-tanda alam gitu ya, dari tumbuhan, dari hewan. Belum lagi dari hitung-hitungan kayak saya singgung tadi di awal itu tadi. Ya. Jadi seperti yang sampaikan sama moderator tadi, wariga itu adalah hitung-hitungan. Itu adalah kamus besar masyarakat adat kita yang ada di Bayan secara khusus gitu ya, kamus besar kita. Dan wariga ini, kembali saya ke wariga, dan wariga ini ada wariga ini sebetulnya untuk mengatur gitu ya, untuk mengatur pola hidup masyarakat adat itu sendiri gitu. Untuk apa diatur? Supaya tatanan persahabatan antara manusia dengan alam itu masih terus terjadi. Wariga itu simpel gitu ya, simpel. Jadi kalau kalian lihat itu hanya selembar kertas, tetapi isinya itu yang luar biasa banyaknya. Nah, masing-masing kita gitu ya, masing-masing kita itu memiliki, masing-masing wilayah itu memiliki gitu ya, hitung-hitungan cara itu memiliki itu. Jadi wilayah Anyar ke atas sampai dengan ke Desa Bayan, sampai Loloan, sampai Barongbera itu semua itu nanti kalian tanya nanti tuh. Ama Ina ada enggak istilah wariga di sini ini? Pasti dikatakan ada. Dipakai untuk apa? Nanti akan dijelaskan kepada kalian.
kemudian wilayah Sukadana ke atas, tanya lagi, Ina ama ada ndak namanya wariga yang digunakan oleh masyarakat adat? Pasti akan dikatakan itu ada. Dipakai untuk apa? Nanti akan dijelaskan kepada kalian. Ya, dijelaskan kepada kalian. Nah, oleh sebab itu maka saya katakan di sini, sesuatu hal ketika kalian ingin mengetahui cara-cara orang tua kita, kemudian ingin melihat apa saja yang ada di dalam wariga itu sendiri, maka kalian jangan malas untuk bertanya. Saya katakan di awal tadi kan, saya mau sampai 7 tahun ini masih belajar kok tentang wariga itu. Masih belajar itu. Ya. Nah, apalagi di usia kalian ini, nih usia yang masih refresh, masih segar, kemudian masih sedang enak-enaknya untuk belajar, belum banyak terkontaminasi dengan ini itu. Ayo itu dipelajari gitu. Jangan takut mempelajari gitu, karena semakin banyak generasi muda yang belajar tentang wariga, yakinlah bahwa adat Bayan itu akan hidup. Ya, yakinlah gitu. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua di sini, ayo gitu ya. Jadi kalau orang tua kita di depan, beliau yang berdua ini tentu sangat berharap kepada kita generasi muda ini untuk belajar. Oleh sebab itu transfer pengetahuan dari orang tua kepada generasi itu, hari ini orang tua kita terbuka dan mau membuka itu siapapun yang mau belajar. Nah, kesempatan ini kenapa tidak kita coba untuk ambil? Kenapa tidak coba kita ambil? Karena sekali lagi, ketika kalian mulai belajar tentang wariga, nikmatnya mempelajari wariga, itu nanti akan ketemu hiruk pikuk di sana gitu. Enaknya ada, pusingnya itu ada gitu ya. Jadi kalau misalkan seusia kalian bisa, kalian pakai main tebak-tebakan itu gitu. Ya, main tebak-tebakan gitu. Nah, tebak-tebakan tuh kayak gini misalkan. Oh, namanya ini Irlan Hadi, oh namanya ini Yunia Sari. Oh, kalau ini nanti cocoknya itu begini, itu di wariga itu. Kalian enak tuh? Wah, itu Irlan tuh pintar sekali dia begini, akan begitu nanti itu. Senang itu gitu. Itu adanya di wariga nanti. Jadi iya gitu. Kalian mau membaca karakter orang itu dari sana. Gitu ya. Dari sana itu ada gitu di wariga itu gitu. Kalian mau kalau kalian senang kan lihat zodiak gitu ya. Ini generasi Gen Z ini kan senang gitu. Zodiak saya ini. Oh, kalau zodiak saya begini berarti sifat saya begini. Di kita ada itu, jangan enggak ada. Namanya aja yang beda gitu ya. Namanya yang beda. Kalau di kita itu disebut satuan itu gitu. Ada itu gitu. Jangan bilang enggak ada. Orang tua kita sudah mengenal pengetahuan itu gitu. Nah, itu bisa mengetahui. Ketika tahu itu maka nanti tahu, oh karakter anak ini akan begini. Karakter si ini akan begini. Itu ada itu gitu. Nah, semua itu juga terhimpun di dalam wariga. Kan enak itu kalau tahu itu. Ya kan? Enak itu kalau tahu itu gitu. Jadi senang. Nanti dikira kalian paranormal nanti tahu itu gitu. Ya, dikira kalian paranormal nanti. Wah, ini pintar sekali dia meramal. Padahal itu tidak menggunakan ilmu magis, ilmu-ilmu yang tinggi, enggak, tapi cukup mengetahui hitungan itu tahu sudah gitu. Jadi enggak pakai jampi-jampi, enggak gitu. Ya. Cukup pakai hitungan itu gitu, kita tahu, dan itu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Makanya ketika ada statement mengatakan bahwa oh, orang adat itu orangnya sakti-sakti, sebetulnya enggak sakti. Kenapa muncul teman orang seperti itu? Karena dikata ketika ada sesuatu yang ingin dicari ke orang tua kita. Apa yang dicari di sana? Ketika misalkan ada barang hilang gitu ya. Kalung saya hilang. Oh, cari nanti ke Amat Ratsari. Dikira Amat Ratsari itu pintar jampi-jampi semuanya gitu. Apa dipakai? Hitungan juga dipakai itu. Dihitung, makanya ditanya hari apa hilang, kan gitu kan? Jam berapa hilang, kan ditanya itu.
Itu dihitung sama beliau itu. Jadi bukan menggunakan kekuatan jampi-jampi. Oh berarti begini. Jadi seperti itu. Di mana semua pengetahuan itu? Di wariga. Dan itu dimiliki oleh masyarakat adat kita. Itu loh. Maka wariga ini begitu penting bagi kita. Kenapa kita tidak mau belajar? Jadi itu. Lalu kemudian, oh saya pengen belajar, kemana saya harus belajar? Banyak tuh orang tua kita yang bisa. Para tetua-tetua kita itu bisa itu. Kalian mau ke pembekal, mau ke tua loka, mau ke kiai, banyak itu yang bisa itu. Itu saking hebatnya wariga ini gitu. Ya. Belum lagi kalian melihat misalkan fenomena di lingkungan sekitar kita. Ketika ada orang yang mau begawe yang sering kalian alami, dicarikan hari. Ya. Kemudian belum lagi ketika mulai menanam dihitungkan kita. Kenapa dihitung? Supaya hasil panen kita itu bagus. Dan semua itu terhimpunlah di dalam wariga. Gitu ya. Terhimpun di dalam wariga gitu. Nah, ketika misalkan lalu bagaimana cara kita mempelajari itu gitu ya. Bagaimana cara kita mempelajari itu? Itu sangat gampang gitu ya, tidak susah. Selama kita memiliki kemauan, selama kita memiliki keinginan, maka selama itu jalan itu akan terbukakan. Nanti akan diantar kalian gitu. Siapa yang nganter gitu? Bukan saya yang nganter, bukan orang tua kalian yang nganter, tetapi langkah kalian nanti akan mengantar kalian sendiri gitu. Yakin itu gitu. Ya, yakin itu gitu. Nah, itu sudah saya alami. Ya. Jadi ketika ketemu sama tetua kita yang satu bercerita tentang wariga ini, tapi karena rasa kepuasan itu belum ada, akhirnya berharap gitu bisa ketemu guru baru lagi gitu. Dipertemukan. Ya, dipertemukan. Kita tidak mengatakan bahwa saya mau berguru kepada Anda gitu. Tetapi kenapa saya katakan itu adalah guru saya? Karena ada sumber informasi yang diberikan kepada saya yang saya sendiri belum tahu, kemudian dari informasi itu saya menjadi tahu, maka orang itu saya katakan sebagai guru saya. Dan itu saya alami gitu. Jadi bukan saya datang ke salah satu orang, oh saya mau berguru, enggak gitu. Tidak begitu gitu ya. Tapi kita datangnya bagaimana ya, kita ngobrol santai. Kita ngobrol, menghabiskan malam itu untuk ngobrol-ngobrol tentang wariga gitu. Jadi banyak hal gitu ya yang bisa kita buka dari wariga itu sendiri gitu. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa ketika kalian ingin pola hidup kita itu teratur, tenang seperti orang-orang tua kita zaman dulu, ayo gitu, belajar dari sana gitu. Tidak usah neko-neko gitu, kita belajar dari sana gitu. Ya, kita belajar. Dan ya. Kenapa? Setelah ini. Ya. Oke. Ini sudah enggak penasaran MC-nya mau melihat bintang nih. Mana sih dia bintang ini gitu ya? Penasaran ini gitu. Nanti akan dipertunjukkan. Ceritanya gitu kan sangat menarik sekali. Ternyata saya baru tahu ada beberapa bintang ya. Saya cuma tahu bintang rot sama lenggara saja. Tapi ternyata banyak sekali nama-nama lokal bintang gitu. Penasaran nih mau gimana gitu. Ya nanti akan ditunjukkan gitu ya. Bintang rot yang mana, mudah-mudahan muncul. Bintang lenggara yang mana gitu ya. Kemudian nanti kalau bintang ukur kelam itu biasanya dini hari itu ada itu. Ya, bintang buliat itu biasanya nanti itu pagi-pagi itu sekitar jam-jam 4 itu muncul gitu ya. Setengah 4 itu muncul, itu musim orang mau mau sholat subuh itu, atau kalau orang tua dulu mau pergi melaut gitu ya. Nah, kemudian nanti bintang jukung itu penanda waktu kayak saya katakan tadi itu ada. Bintang nyur sundung juga ada. Pernah dengar bintang nyur sundung? Belum pernah dengar? Mudah-mudahan muncul nanti ya. Bintang nyur sundung itu gitu. Ada 3 itu gitu. Yang di tengah-tengah itu terang sekali itu. Yang di atas sama bawahnya itu enggak terang gitu. Nah, itu punya sejarah sendiri itu, tapi di tengah-tengah sendiri itu terang gitu. Itu bintang nyur sundung itu, mudah-mudahan nanti muncul. Itu kita saksikan nanti itu gitu.
Mudah-mudahan ada gitu ya, bisa kita ini kan. Paling tidak dari sana kita bisa tahu. Nah, yang kita mencoba yang ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan hari ini, bintang rod itu tadi ya, bintang rod, bintang lenggara. Nah, kalau orang tua kita mengatakan begini, ketika rod itu sembunyi, belum muncul, itu ceritanya itu musim panen padi di ladang, musim panen padi gawah. Dan ketika rod itu sembunyi, itu bagus digunakan oleh orang tua kita untuk menebang pohon bambu. Tujuannya untuk apa? Supaya dia tidak cepat rusak bambunya, supaya tidak cepat rusak gitu, supaya tidak cepat bubukan. Kan kalau bambu itu kan cepat itu ya, nah, bubukan, bereasan segala macam. Orang tua kita mencari tahu itu gitu. Rodnya kamu menyebut nih, nah ini bagus kolan bo santong. Nah biasa begitu. Ya. Dan itu biasa musim panen padi gawah katanya orang tua kita dulu gitu. Itu untuk melihat rod gitu. Bintang lenggara nanti bentuknya itu kayak lenggara nanti. Udah pernah lihat lenggara? Lenggara atau traktor? Oh, lenggara. Tahu lenggara ya? Oh ya syukurlah, alhamdulillah kalau tahu lenggara. Saya khawatir nanti, oh kita tidak tahu traktor, kita tidak tahu lenggara, taunya traktor. Nah itu yang repot nanti. Tidak ada nanti bentuknya itu kayak ban traktor nanti itu. Ya, yang ada itu bentuk kayak lenggara itu. Nah nanti itu bisa kita lihat nanti itu gitu ya, bintang-bintang yang itu tadi. Gitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi biar tidak terlalu lama berteori, nanti banyak ngantuknya. Gitu ya karena malam dingin ini biasa seperti itu. Kaitan nanti dengan apa, bagaimana pengen mengetahui atau apa mendalami wariga, tidak saya sampaikan di sini gitu ya, bagaimana cara menghitung, cara ini gitu ya. Paling tidak kalian bisa memahami secara umum gitu ya, wariga itu apa, mau kita pakai untuk apa gitu ya, seperti yang disampaikan sama MC atau moderator tadi gitu. Kaitan nanti dengan cara-cara menghitung, hitung-hitungan dasar itu tidak saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan tidak hanya di sini kita ketemu, harapan saya kita bisa ketemu di sekolah adat. Nanti kita akan belajar lebih dalam di sana. Ya. Jadi itu barangkali mungkin dari saya. Jadi itu barangkali cukup ya dari saya. Nanti mungkin kita akan melihat bintang. Mudah-mudahan bintangnya sudah keluar malam hari ini. Gitu. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan semuanya. Kita dapat insight baru tentang wariga secara umum gitu. Jadi sebagai masyarakat adat Bayan tanpa mengenal wariga maka tidak akan ada aktivitas masyarakat adat dan tidak akan ada hilanglah adat masyarakat Bayan begitu. Jadi itulah penting sekali untuk mempelajari wariga. Paling tidak kita tahu fungsi wariga itu seperti apa ketika kita ingin merawah, begawe. Jadi wariga dihitung kapan dewasa gitu ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas tersebut atau melakukan aktivitas pertanian lainnya. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman memiliki pertanyaan kepada para maestro, mungkin disimpan dulu, dicatat pertanyaannya seperti apa, karena kita akan langsung melihat bintangnya, seperti apa bintangnya. Saya juga sangat penasaran begitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencatat pertanyaannya apa saja, bisa langsung kita tanyakan. Dan sekarang sudah waktunya, sepertinya kita sudah bisa ya melihat bintang-bintang yang disebutkan tadi. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita langsung saja melihat pemantauan bintang, begitu. Di mana ini? Posisi kita yang cocoknya di mana? Di Bangkat Baru. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat. Mari kita mengikuti pembekal. Di mana yang pas? Perlu, perlu mas, perlu. Oh itu diangkut ya? Iya. Nah, biar kita bisa melihat langsung. Ya, di mana, Mas Wan?
Dari mana? Nah, teman-teman, mari mendekat, merapat ke sini. Kita akan menyaksikan bintang layang. Jadi bintang layang ini kayak gimana nih? Bisa mungkin diceritakan seperti apa? Teman-teman mungkin bisa melihat di sana ada bintang seperti layang. Nah, jadi di atas itu ada 3 dan di bawahnya ada apa bujunya gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya, gitu. Kabeh dikit Pak ya, foto Pak. Buat foto. Cara ilmu bintang no bahasa bayangkan bintang selatakan no tanda sebelah selatan dia bintang timbangan sedangkan bintang timbangan Ini dua nanda. dua timbangan Nih samping nih dua nih agak terang nih dua. Ketika kita melihat ada bintang seperti layang Enggak kelihatan apa-apa yang suaranya aja. arah selatan gitu. Oke, baik. Nah, sampingnya bintang timbang. Bintang timbangan dua nah. kalau pas sedangkan bintang selatan Layang tuh bintang darah kenal nah, salah sayang gitu untuk salah. Jelas ya? Terus kita lihat lagi.